Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Novalina, NIM 196222025 dari kelas Akuntansi Pagi 1 semester 6. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjawab 5 pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Lembaga Bank dan Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution, SEMM. Berikut ini pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari lembaga keuangan minimal 10. Jenis-jenis dari lembaga keuangan itu terdiri menjadi 2 macam. Yang jenis pertama, lembaga keuangan bank berupa 1. Bank sentral, bank yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang di suatu negara. Yang kedua, ada bank umum. Bank umum merupakan lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Terus yang ketiga ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha baik itu secara konvensional maupun syariah. Jenis yang kedua itu lembaga keuangan non-bank. Antara lain yang pertama ada pasar modal. Pasar modal itu disebut juga dengan bursa efek, yang dimana tempat jual beli berbagai surat berharga. Yang kedua ada pegadaian, lembaga yang memiliki kegiatan dalam menyalurkan kredit menggunakan mekanisme gadai. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usaha penerimaan simpanan maupun pinjaman. Yang keempat ada lembaga asuransi, merupakan lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk dari asuransi. Kemudian, pertanyaan yang kedua ialah sebutkan dan jelaskan kegiatan dari bank umum dan kegiatan dari Bank Pengkreditan Rakyat. Kegiatan dari bank umum ada 3. Yang pertama itu ada funding, antara lain simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Kegiatan kedua yaitu lending, ia memberikan kredit. Kegiatan yang ketiga servis berupa transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card dan notes, menerima setoran, menerima pembayaran, dan juga traveler check. Terus kegiatan dari Bank Pengkreditan Rakyat juga ada 3. Yang pertama itu funding berupa simpanan deposito berjangka, simpanan tabungan. Kemudian ada lendingnya sama kayak bank umum, yaitu memberikan kredit. Kemudian ada larangan-larangan dari Bank Pengkreditan Rakyat itu ada menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan falas, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan asuransi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dari dana bank. Sumber-sumber dana bank itu ada 3. Yang pertama, sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri. Terdiri antara lain itu pertama setoran modal pemegang saham. Kemudian ada cadangan-cadangan bank, kemudian ada laba bank yang belum dibagi. Kemudian dana yang sumber yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang antara lain simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sumber yang ketiga itu dana yang bersumber dari lembaga-lembaga lainnya, berupa yang pertama kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua ada pinjaman antar bank atau call money. Yang ketiga ada pinjaman dari bank luar negeri. Yang keempat ada surat berharga pasar uang. Yang kelima ada surat berharga pasar uang. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dari pembagian kredit. Prinsip-prinsip dari pembagian kredit itu yang pertama ada karakter, yaitu sifat dari orang-orang yang diberikan kredit harus dapat dipercaya. Yang kedua itu ada capacity, merupakan kita melihat kemampuan seseorang nasabah dalam bidang bisnisnya itu dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Yang berikutnya ada kapital, itu kita melihat penggunaan modal, apakah modal tersebut efektif dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu dapat dilihat di neraca dan laporan laba rugi dengan melakukan pengukuran. Berikutnya ada kolateral, merupakan jaminan yang diberikan kepada calon nasabah baik
yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminannya itu biasanya tuh dia melebihi jumlah kredit yang diberikan. Kemudian ada condition, di mana melihat kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor dari masing-masing. Pertanyaan yang berikutnya, yang kelima, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari jasa bank, minimal 5. Jenis yang pertama itu kiriman uang atau transfer, di mana merupakan aktivitas dari jasa uang. Yang kedua, clearing atau clearing, merupakan penagihan warkat seperti cek atau biliat giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga ada inkaso, merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat ada safe deposit box, merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga yang dimilikinya. Kemudian yang kelima itu ada bank card, di mana dia dalam bentuk kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang tertentu, misalnya itu seperti saulayan. Oke, baiklah, itulah jawaban dari 5 pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Lembaga Bank dan Non-Bank. Apabila ada kesalahan dalam menjawabnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.